Hari ini, jalanan Indonesia sedang memanas. Dari Jakarta, Makassar, Bandung, Jogja, hingga Surabaya. Suara rakyat menggema, menuntut keadilan. Semuanya bermula dari kemarahan atas kenaikan pajak yang tidak masuk akal, sikap arogan para penguasa, hingga tunjangan mewah anggota DPR, ratusan juta rupiah setiap bulan, di tengah rakyat yang menjerit karena harga-harga naik, pekerjaan makin sulit, dan kehidupan makin tercekik. Kemudian tragedi itu datang. Seorang anak muda, Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas tergilas mobil taktis polisi. Tubuhnya hancur, tetapi namanya kini menjelma menjadi simbol perlawanan. Afan adalah wajah rakyat kecil yang bekerja siang dan malam hanya untuk bertahan hidup, tapi justru meregang nyawa di depan gedung yang seharusnya menjadi rumah demokrasi. Ini adalah potret betapa jauhnya penguasa dari rakyat. Mari kita tarik ke sejarah. 200 tahun lebih yang lalu, Eropa juga pernah menyaksikan amarah rakyat yang serupa. Revolusi Prancis tahun 1789. Paris dipenuhi bau busuk ketidakadilan, rakyat lapar, roti tak lagi bisa dibeli. Tapi Istana Versailles masih berpesta pora, sebuah jurang dalam memisahkan rakyat jelata dan kaum bangsawan. Jurang yang akhirnya meledak jadi revolusi besar yang mengguncang dunia, Revolusi Prancis. Dan sejarah ini, mau tidak mau, menjadi cermin bagi kita di Indonesia hari ini. Prancis abad ke-18 hidup dalam sistem feodalisme. Masyarakat terbagi dalam 3 lapisan, kaum bangsawan, rohaniawan, dan rakyat jelata. Dua golongan pertama hidup nyaman tanpa pajak, sementara lapisan ketiga, petani, buruh, pedagang kecil, menanggung beban berat pajak yang kian mencekik. Prancis masuk ke jurang krisis karena utang negara yang menumpuk akibat perang panjang. Salah satunya mendukung perang kemerdekaan Amerika. Inflasi tak terbendung, harga roti, makanan pokok rakyat melambung gila-gilaan. Rakyat kelaparan, tapi kerajaan tetap berpesta. Di Indonesia, kita sering dengan jargon pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Tapi di pasar, ibu-ibu harus berpikir 2 kali membeli beras, telur, atau minyak goreng. Inflasi yang dirasakan rakyat itu real, jauh berbeda dengan angka-angka indah di layar presentasi pejabat. Puncaknya terjadi pada 14 Juli 1789. Ketika rakyat menyerbu penjara Bastille. Penjara itu bukan sekedar bangunan, tapi simbol tirani dan ketidakadilan. Dari situlah revolusi Prancis benar-benar meledak. Raja Louis ke-16 akhirnya dihukum mati dengan giletin. Rakyat tak lagi percaya pada janji-janji penguasa. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Inilah semboyan revolusi Prancis. Sebuah cita-cita bahwa negara harus bertindak pada rakyat, bukan sebaliknya. Bahwa keadilan bukan sekedar mimpi, tapi hak setiap insan. Indonesia punya Pancasila, punya amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaannya, apakah semua itu betul-betul kita rasakan atau hanya jadi slogan kosong di spanduk dan pidato pejabat? Sejarah mengajarkan, revolusi Prancis itu muncul tiba-tiba. Ia lahir dari ketidakpuasan yang lama dipendam, dari jurang yang terlalu lebar antara elit dan rakyat, dari janji yang terus diingkari. Indonesia hari ini berada di persimpangan. Rakyat semakin kritis, akses informasi terbuka, suara protes lebih lantang dari sebelumnya. Tapi jika pemerintah hanya menjawab dengan represif, menutup telinga dari kritik, atau harus memperlebar jurang ketimpangan, maka percikan itu bisa menjadi api besar. Indonesia mungkin tidak sedang menghadapi monarki absolut, tapi jika rakyat merasa suara mereka terus diabaikan, jika janji reformasi hanya jadi formalitas, jangan salahkan bila kepercayaan itu runtuh. Ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, sejarah menunjukkan mereka bisa mengambil alih kendali. Sejarah revolusi Prancis adalah pengingat keras. Kekuasaan bisa runtuh ketika rakyat sudah muak. Indonesia tidak butuh revolusi berdarah, tapi Indonesia butuh keberanian pemerintah untuk berpihak pada rakyat. Dengarkan jeritan pasar, dengarkan suara mahasiswa, dengarkan tangis buruh dan petani. Jangan biarkan rakyat kehilangan harapan, karena ketika harapan sirna, hanya kemarahan yang tersisa. Dan ketika rakyat bersatu dalam kemarahan, tak ada istana, tak ada kursi, tak ada aparat yang bisa menghentikannya. Berhati-hatilah, dengarlah, karena sejarah tidak pernah berbohong. Jika penguasa menutup telinga, maka rakyat akan membuka jalan mereka sendiri.